Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam, azakumullah. Eh insyaallah, pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita eh, masih diberikan nikmat taufik dan hidayahnya, kesempatan dan kesehatan untuk bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, ya. Insyaallah pada hari ini kita melanjutkan ya kembali tentang apa namanya, Tazkiyatun Nufus dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yaitu kita sekarang sampai pada pembahasan tentang apa namanya, di sini disebutkan tentang adab-adab, ya, adab-adab, ya, yaitu adab pertama yang kita bahas tentang adab-adab makan. Adab-adab adab-adab makan. Adab-adab makan ini ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini ya, semoga Allah memberikan rahmat kepada penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Yaitu tentang adab-adab makan, ada dibagi menjadi tiga bagian, yaitu adab sebelum makan, adab ketika makan, dan adab setelah makan. Ya, jadi adab-adab makan ini juga bagian daripada penyucian jiwa ya. Jadi penyucian jiwa itu bukan cuma sekedar yang bersifat rohani saja, tetapi sifat zohiria juga itu bagian daripada penyucian jiwa, termasuk dalam masalah adab-adab ya, seperti adab-adab makan itu juga bagian daripada penyucian jiwa. Ya, artinya kalau kita ingin menyucikan jiwa kita, ya kita juga harus menyucikan fisik kita juga, fisik kita, penampilan kita juga harus kita sucikan, harus kita bersihkan. Ya, oleh karena itu berkaitan dengan makan, ya itu juga ada kaitannya dengan penyucian jiwa, yaitu melalui dengan adab-adab makan, ya, agar selama kita makan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adab-adab makan, bagian untuk yang pertama adalah sebelum makan. Ya, sebelum makan apa yang kita lakukan? Ya, jadi sebelum makan apa yang kita lakukan? Yaitu mencuci kedua tangan. Ya, kita disunahkan atau diperintahkan mencuci kedua tangan sebelum makan. Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana eh, mencuci kedua tangan itu terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian eh, ya kenapa kita diperintahkan untuk mencuci tangan atau disunahkan, dianjurkan untuk mencuci tangan? Karena tangan itu kan tidak lepas dari namanya kotor, kotor ya. Ada kotoran-kotoran, ada kuman-kuman, ya. Maka eh, supaya makanan kita tidak menjadi kotor, tidak terkena kuman, maka kita mesti mencuci terlebih dahulu. Kemudian adab juga sebelum makan adalah hendaklah makan itu diletakkan di atas sufroh. Sufroh itu seperti tikar ya, sejenis tikar ya, atau karpet kah, atau seperti tikar kah,
atau seperti plastik-plastik ya, diletakkan di alasnya itu. Jadi lantai kita punya rumah itu diletakkan di atasnya sufroh. Sufroh itu ya, sejenis itu tikar kah atau semacam karpet-karpet plastik kah atau semacam plastik-plastik yang lebar itu makanan kita diletakkan di atas itu. Ya, kenapa? Karena meletakkan makanan di atas sufro itu ya, meletakkan wadah makanan di atas sufro itu lebih dekat kepada perbuatan Rasulullah SAW. Artinya Nabi itu ketika makan beliau melantai, itu saja ya. Itu maksudnya. Nabi ketika makan beliau melantai, ya bukan di atas meja. Ya, bukan di atas meja. Bukan berarti di atas makanan yang kita letakkan di atas meja itu tidak boleh, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja kita makan di atas meja. Ya, makan itu kita letakkan di atas meja itu boleh-boleh saja. Tetapi yang lebih abdolnya kalau kita meletakkan itu lebih dekat kepada sunnah Rasulullah atau perbuatan Rasulullah SAW adalah yaitu meletakkan di lantai makanan kita. Ya, tapi sekali lagi disunahkan di atas lantai itu ada sesuatu yang taruh ya, yaitu apa sufra tadi dia. Sufra itu di atas lantai ya. Jadi wadah makan itu diletakkan di atas sufra. Kemudian sufra itu berada di atas lantai begitu. Jadi makanan tidak langsung diletakkan di atas lantai tidak, tetapi di atas sufra itu kita punya makanan. Wadah makanannya, wadahnya ya, piringnya, ya tempat nasinya, sayurnya, wadahnya itu disimpan di atas sufra tersebut. Jelas ya? Kenapa makan di lantai itu ya? Itu lebih kenapa? Lebih disunahkan, lebih dianjurkan karena dekat kepada ketawaduan, sifat ketundukan, sifat kesederhanaan. Ya beda kalau kita makan di meja itu kan lebih apa namanya ketawaduannya itu lebih lebih kurang dibandingkan kalau kita duduk di lantai ya, di beralaskan lantai itu lebih dekat kepada ketawaduan atau kesederhanaan atau ketundukan. Kemudian ya kita pun duduk di atas sufroh. Ya, jadi orang yang makan pun juga duduk di atas sufroh. Jadi sufroh ini ya berarti harus lebar ya, karena bukan cuma saja apa namanya, duduk di, bukan saja wadah makanan disimpan di atas sufroh ya, tetapi juga di atas. Tapi kita juga yang makan duduk di atas sufrohnya. Jadi boleh dikatakan sufroh itu alas ya, alas makanan ya, tepatnya alas makanan. Ya, bagaimana cara duduknya? Di sini disebutkan duduknya adalah dengan kita menegakkan kaki kanan kita, kemudian kita duduk di atas kaki kiri kita. Ya, seperti tasyahud awal ya, seperti duduk di antara dua sujud ya atau tasyahud awal, hanya saja kaki kanan kita tegakkan, ya bukan kita baringkan ya. Kan kalau duduk tasyahud awal kan atau duduk di antara dua sujud itu kan dua-duanya kan dibaringkan ke depan ya. Begitu. Tapi kalau makan ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, di kaki kanan itu ditegakkan, ya posisinya ditegakkan ke atas, ya lututnya itu menghadap ke atas, bukan menghadap ke kiblat, tapi menghadap ke atas, menghadap ke langit. Kemudian kaki kiri itu diduduki, sama seperti posisi kaki kiri ketika kita tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud. Itu juga bagian dari dianjurkan. Tapi seandainya kita makan dengan bersila juga itu juga diperbolehkan. Ya, seandainya kita makan juga dengan cara bersila, maka itu juga diperbolehkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah berniat ketika makan agar kita kuat beribadah kepada Allah, kuat kita menjalankan perintah Allah. Ya. Jadi kalau makan itu bukan cuma sekedar kenyang, tapi niatnya agar kita kuat beribadah, agar kita kuat menjalankan perintah Allah, agar kita bisa kuat menjalankan ketaatan kita kepada itu niatnya. Bukan cuma sekedar makan, sekedar enak, bukan itu. Bukan itu tujuan kita makan. Ya. Jadi makan itu sarana agar kita kuat beribadah kepada Allah, kuat kita sholat, kuat kita mempelajari ilmu agama, kuat kita untuk berpuasa, kuat kita untuk membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang
Dan itu maksud daripada tujuan kita makan itu. Dia sebagai alat, sarana atau sebab atau wasilah ya, agar kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kenapa kita mesti niat tersebut agar kuat beribadah kepada Allah? Agar kita tercatat sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui makan itu. Artinya meskipun makan itu bersifat mubah, dia bukan ibadah mahdhah, bukan seperti sholat, puasa, zakat, haji, tetapi kita tetap digolongkan sebagai orang yang taat. Ya karena apa? Karena kita niatnya tadi itu, ya niatnya kita makan adalah agar kita kuat mentaati Allah, kuat menjalankan perintah Allah. Maka kita pun dicatat sebagai orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan makan ini bukan tujuannya sekedar untuk menikmati makanan, bersenang-senang. Ya, bukan sekedar itu. Tetapi tujuan utamanya adalah kita agar kuat beribadah, kuat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu juga kita mau menikmati makanan, mau juga kita mendapatkan kekenyangan ya agar kita kenyang ya. Tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai kita lupa ya sekedar cuma mau makan saja, mau nikmat saja, tapi tidak ada niat untuk kita agar kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda daripada niat yang benar ini, niat yang benar adalah niat adalah agar kita kuat beribadah kepada Allah melalui makan yang kita konsumsi itu. Maka tanda benarnya niat kita ini adalah yaitu apa? Kita makan itu makanan yang tidak sampai kekenyangan. Ya, sampai kekenyangan atau terlalu kenyang ya. Yang penting sudah hilang rasa lapar kita, maka itu sudah cukup. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, sampai kita kekenyangan atau sangat kenyang sekali, sehingga kita tidak bisa bergerak, sehingga kita lagi langsung kita mulus, kita punya perut, sakit perut kita, atau kita ketika itu langsung mengantuk dan seterusnya, maka ini tidak dibenarkan. Ya, bukan begitu tujuan daripada makan. Tujuannya adalah agar kita kuat beribadah, bukan memperbanyak makan sehingga kita terlalu kenyang, akhirnya kita pun susah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala ibnu Adam bi'an syarran min batan." Tidak ada sesuatu tempat yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perut. Maka cukuplah seseorang itu ya beberapa makanan asupan yang dia makan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Dan jika sekiranya dia ingin lebih artinya ingin makan lebih daripada itu, maka sepertiga adalah tempatnya untuk makanan, sepertiga tempatnya untuk minuman, dan sepertiga tempatnya untuk bernapas. Ya, jadi ini Nabi memberikan kita tips ya, bahwasanya makanan yang kita makan itu jangan kita penuhkan semua kita punya perut, tapi harus dibagi tiga. Sepertiga isinya adalah makanan, sepertiga isinya minuman, ya air minum, sepertiga isinya adalah untuk kita bernapas. Artinya jangan diisi semua dengan makan dan minuman. Kalau kita isi semua makan dan minuman, maka kita pun tidak bisa bernapas, kita pun juga susah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian di antara adab makan adalah yaitu janganlah kita mengambil makanan kecuali dalam keadaan lapar. Ya, kalau lapar silakan kita makan. Silakan kita ambil makanan. Tapi kalau tidak lapar, maka jangan kita makan. Ya, kemudian yang berikutnya di antara adab sebelum makan adalah mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan sebelum kita kenyang. Jadi sebelum kenyang ya kita sudah angkat kita punya tangan atau segera kita berhenti sebelum kita merasakan kekenyangan. Ya. Jadi siapa yang melakukan hal tersebut maka insya Allah dia akan sehat. Ya, disebutkan dalam kitab ini dia akan sehat kalau kita berhenti makan sebelum kekenyangan atau sebelum kenyang kita sudah berhenti, maka insya Allah itu akan membuat kita menjadi orang yang sehat. Kemudian di antara adab makan juga adalah kita ridho dengan makanan yang ada
Jangan kita mencela makanan yang sudah ada hanya karena sedikit, hanya karena makanannya barangkali tidak lengkap. Jadi kita menerima apa adanya. Jadi rezeki adalah makanan adalah merupakan rezeki dari Allah, maka kita harus mensyukuri rezeki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sedikit pun mencela atau menghinakan makanan, sekecil pun meskipun cuma satu butir, ya meskipun cuma satu suap, ya jangan kita rendahkan makanan, jangan kita hinakan makanan. Ya karena makanan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mensyukurinya sekecil apapun, sedikit apapun selama itu adalah rezeki, maka kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaklah kita ketika makan itu makan berjamaah. Ya, artinya satu tempat itu banyak tangan di situ. Ya, banyak tangan seperti dari istri kita misalnya atau suami kita atau anak-anak kita atau saudara-saudara kita ya bisa ya ditempatkan di satu tempat. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Yaitu di antara sebutkan dalam kitab ini yaitu adab-adab sebelum makan. Kemudian adab-adab pada saat makan, apa yang kita lakukan? Pada saat makan ada kita mendahulukan makan dengan membaca bismillah. Ketika kita mulai makan, maka kita membaca bismillah terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah di akhir makan kita. Artinya jika kita sudah selesai makan, maka kita disunahkan atau diperintahkan untuk membaca alhamdulillah. Ya, di antara adab ketika makan adalah makan dengan tangan kanan. Maka dengan tangan kanan, kemudian kita mengambil makanan tidak terlalu banyak, sedang-sedang saja. Begitu juga kita hendaklah mengunyah makanan dengan sebaik-baiknya. Jadi makanan itu mesti dikunyah ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian ya janganlah kita mengambil lagi makanan padahal makan di mulut belum habis. Jadi habiskan dulu makanan di mulut baru kita masukkan lagi makanan ke mulut kita. Ya, janganlah kita menghina makanan. Ya, jangan kita sekalipun itu makanan tidak enak, jangan kita hina. Jangan kita hina. Kemudian jangan hendaklah kita ya untuk makan apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di dekat kita itu dulu yang kita dahulukan. Jangan kita mengambil yang terlalu jauh dari kita. Jadi makan dulu yang terdekat dari kita. Ya. Kemudian kecuali kalau makanannya itu kecuali kalau makannya itu bervariasi seperti ada buah-buahan ya, ketika itu bisa kita mengambil yang jauh dari kita ya karena bervariasi makanannya. Kemudian hendaklah makan dengan 3 jari ya, makan dengan 3 jari ya, selama makan itu bisa dipegang dengan 3 jari maka hendaklah kita makan dengan 3 jari sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila ya ada makanan yang terjatuh, ya ada makanan yang terjatuh, maka kita hendaklah memungut makanan tersebut, membersihkannya lalu memungut makanan tersebut. Kemudian adab yang berikutnya pada saat makan adalah kita dilarang untuk meniup makanan yang panas. Jadi makanan yang panas jangan ditiup, itu dilarang. Begitu juga jangan kita mengumpulkan antara buah kurma dengan bijinya di satu wadah tertentu. Jangan kita satukan biji dan buahnya, buah kurma dan bijinya di satu wadah tertentu. Artinya harus dipisah. Ya, begitu juga jangan kita kumpulkan kurma dan bijinya itu di satu tempat di telapak tangan kita. Ya, jangan diletakkan di telapak tangan kita. Ya. Namun hendaklah dia meletakkan kurma ya, meletakkan kurma itu ya atau biji kurma itu di punggung apanya di punggung telapak tangannya lalu membuangnya ya. Ikhwatal Islam a'azakumullah. Ya jadi begitu ya, semua makanan-makanan yang ada biji-bijinya ya yang sama dengan kurma itu ya yaitu jangan kita ya makan
ya di satu tempat yang di situ ada kurma dan ada biji kurma. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah ya jangan kita minum pada saat makan. Jadi pada saat makan itu upayakan jangan minum kecuali kalau terpaksa ya misalnya makanan kita tersangkut harus segera kita turunkan maka tidak mampu minum. Tapi selama tidak ada uzur maka hendaklah kita jangan minum pada saat kita sementara makan. Ya, karena apa? Karena tidak minum pada saat makan itu salah satu juga cara agar kita bisa hidup sehat. Ya, agar kita bisa hidup sehat, bagaimana disebutkan dalam kitab ini, di antaranya adalah tidak minum ya pada saat kita sedang makan. Kemudian di antara adab-adab minum, ya hendaklah kita minum itu dengan tangan kanan. Ya, termasuk juga ya makan dengan tangan kanan, minum juga dengan tangan kanan. Ya. Kemudian hendaklah kita memperhatikan gelas kita sebelum kita minum. Jadi kita periksa dulu gelas kita, jangan sampai ada kotoran, ada binatang-binatang. Kita periksa dulu baru kita minum. Kemudian yang berikutnya adalah ya, ya di sini disebutkan jangan kita ya, jangan kita minum tuh sekali teguk. Ya, misalnya satu gelas ya atau dua gelas atau gelas besar langsung sekali teguk, tapi kita minumnya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit sedikit-sedikit, kemudian kita bernapas lagi, kemudian minum lagi ya. Jangan jangan sekaligus ya dengan satu tarik napas. Itu tidak dibenarkan. Kemudian hendaklah kita atau janganlah kita minum dalam keadaan berdiri. Ya, jangan kita minum dalam keadaan berdiri. Ya, dan hendaklah kita ya bernapas 3 kali ya ketika kita minum. Artinya setelah selesai minum kita bernapas lagi, kemudian kita minum lagi, kemudian kita bernapas lagi. Ya itu dilakukan sebanyak 3 kali agar pernapasan kita ini menjadi kuat. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi itu diriwayatkan pernah bernapas 3 kali ya ketika beliau sedang minum. Artinya sebelum beliau minum ya maaf ya sebelum beliau minum maka beliau ketika minum ya selesai minum maka selesai 1 kali tegukan beliau bernapas kemudian minum lagi selesai satu tegukan misalnya beliau bernapas lah lagi itu sebanyak 3 kali yang beliau lah lakukan ya jadi yang dimaksud bernapas ketika minum adalah yaitu menjauhkan kita punya gelas atau wadah dari diri kita jauhkan lalu kita bernapas itu ya bukan berarti kita bernapas di dalam makanan itu di dalam minuman minuman tersebut tapi tidak yaitu kita jauhkan itu makanan ya minuman dari diri kita lalu kita bernapas kemudian yang terakhir adalah bagian yang ketiga dari adab-adab makan yaitu adab-adab setelah makan. Ya, apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan setelah makan? Yaitu hendaklah kita berhenti makan sebelum kita kekenyangan. Ya, sebelum kita kekenyangan, maka kita berhenti makan. Kita lebih tahu ya, oh saya ini sudah kenyang ini, maka segera kita berhenti. Jangan lagi ditambah, tambah, tambah. Ini yang akan membuat diri kita menjadi malas, membuat timbul penyakit dan seterusnya. Begitu juga setelah kita apa namanya setelah kita makan, maka hendaklah kita menjilat-jilat kita punya jari-jari. Jadi jari-jari kita ini kalau kita makan pakai tangan ya, bukan pakai sendok ya, maka jari-jari itu kita disunahkan untuk menjilat-jilatnya. Tentu ahli kedokteran tahu ya kenapa perlunya dijilat-jilat. Itu Nabi lakukan, Nabi lakukan. Maka kita pun juga sedapat mungkin untuk melakukan namanya menjilat tangan kita setelah kita ya jari-jari tangan kita setelah kita makan. Ya. Kemudian adalah hendaklah kita ya mengusap al-qas'ah. Ya. Al-qas'ah itu wadah makanan misalnya piring kah. Ya kalau ada kan piring kan biasanya kan ada sisa-sisa makanan kan itu kita habiskan semua. Artinya jangan ada makanan yang tersisa itu saja. Ya,
nasinya harus habis ya, misalnya sayurnya harus habis, apalagi misalnya eh, lauknya juga harus habis ya, jadi harus dihabiskan ya, bersih. Jadi nampan itu atau piring itu bersih, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Ya. Kemudian setelah itu setelah selesai makan, maka kita pun mengucapkan alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui makanan. Ya, di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasanya hadis yang sahih ya, riwayat Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat ridho kepada hamba yang makan satu makanan lalu dia memuji aku, dan dia minum ya dengan satu minuman lalu dia setelah itu dia memuji kepadaku, dan setelah dia mencuci ya, apa namanya, eh, dan di antara Allah ridho kepada seorang hamba adalah ketika dia mencuci tangannya dari lemak-lemak atau minyak-minyak yang ada pada makanan tersebut. Alhamdulillah, ini terkait tentang tiga pembagian adab-adab makan, adab-adab sebelum makan, adab-adab pada saat makan, dan adab-adab setelah makan. Ya, ada yang ditanyakan di sini, silakan. Kalau mau bertanya langsung boleh. Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang bertanyakan? Langsung atau lewat Zoom, silakan lewat chatting. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta yang sudah hadir pada kegiatan Tazkiyatun Nufus, kajian Tazkiyatun Nufus pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kita kali ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan ganjaran pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah saja, yang khilaf yang salah kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Afwan wa iyyakum.